Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina rasulillah sayyiduna wa maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa hafizakumullah, terlebih anak-anak kami yang berada di lembaga yang berada dalam naungan Yasira. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita akan kembali mengulas dan berupaya untuk memahami ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Sulamut Taufik, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kewajiban sholat Jumat. Siapa yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, dan apa syarat-syarat dari sholat Jumat itu sendiri, dan bagaimana cara pelaksanaan khutbah Jumat. Ini penting untuk kita pahami, karena bagaimanapun kita adalah seorang muslim atau muslimah yang tentunya kita pasti akan melaksanakan kegiatan sholat Jumat bagi umat Islam, terlebih terkhususkan bagi kaum muslimin. Baik, sebelum kita menjelaskan secara rinci, terlebih dahulu mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Al-jama'atu ala dzukuri al-ahraril muqiminal balighinah ghairil ma'dzurinah fardu kifayatin. Kita baca terjemahnya. Salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi orang laki-laki yang merdeka, yang bermukim, tidak mendapatkan halangan, dan balik. Wa fil jum'ati fardu ainin alaihim idza kanu arba'ina mukallifina fi abniyatin wa ala man nawal iqamata indahum arba'ata ayamin sihahin wa ala man balaghahu nida'u syaitin min tarafin yalihi. Adapun berjamaah dalam sholat Jum'ah hukumnya adalah fardu ain. Jika orang laki-laki dan bilangannya 40 orang, mukallaf semua dan menetap di suatu pemukiman. Bagi musafir yang bermaksud mukim
selama 4 hari utuh, maka ia wajib sholat Jumat. Begitu pula juga wajib bagi orang-orang yang mendengar azan dari muadzin yang keras suaranya dari pinggiran atau ujung daerah yang berdekatan dengan tempat diadakannya sholat Jumat. Para pemirsa hafizakumullah, berkenaan dengan apa yang sudah kita baca, maka di sini perlu disampaikan dan perlu dipahami. Yang pertama adalah hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah dalam artian berjamaah sholat fardu itu antara laki-laki dengan perempuan hukumnya berbeda. Menjadi hukum fardu kifayah bagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki, hukum sholat berjamaahnya itu fardu kifayah. Bagaimana hukum fardu kifayah itu? Bila mana dalam satu perkampungan, dalam satu pedesaan, itu sudah ada yang mengadakan sholat jamaah, maka laki-laki yang lain yang tidak sholat jamaah itu tidak terkena imbas dosanya. Tetapi andai kata di satu pedesaan, satu tempat, satu komunitas sama sekali tidak ada orang sholat berjamaah, tidak ada orang laki-laki yang sholat berjamaah, tidak ada sama sekali, maka semua laki-laki di tempat itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan fardu kifayah. Dan ini berbeda dengan hukum perempuan atau wanita muslimah. Karena waktu wanita muslimah itu tidak berhukum fardu kifayah, tapi berhukum sunnah. Artinya, kalau ada perempuan dalam satu daerah, dalam satu tempat, semuanya tidak sholat berjamaah, maka semuanya juga tidak mendapatkan dosa. Karena yang mendapatkan hukum fardu kifayah adalah kaum laki-laki. Nah, kaum laki-laki yang bagaimana? Yang pertama al-ahrar, yang merdeka, bukan budak. Yang kedua al-mukimin, orang yang bermukim. Jadi kalau musafir tidak fardu kifayah. Satu contoh, misalnya di tempat kita, di sini misalnya, ada orang Surabaya datang. Ada orang Surabaya datang, ya, tidak ikut sholat berjamaah. Ya, tidak ikut sholat berjamaah. Dan semua orang kampung di sini nggak ada yang sholat jamaah, bagian laki-lakinya. Maka orang yang musafir tadi, yang asalnya orang Surabaya, yang domisilinya adalah dari Surabaya, dia tidak mendapatkan dosa. Karena dia tidak terkena hukum fardu kifayah. Yang terkena hukum fardu kifayah adalah mukimin. Mukimin itu penduduk asli, masyarakat yang ada di tempat itu. Al-balighin, ghairil ma'dzurin, yang sudah balik dan tidak ada halangan. Yang sudah balik dan tidak ada halangan. Maka bagaimana contoh yang tidak ada halangan? Contoh orang yang tidak ada halangan, misalnya tidak sakit, ya, tidak ada hujan yang sangat deras. Karena kalau ada hujan yang sangat deras, maka gugur ke fardu kifayahannya, karena masuk dalam kategori ma'dzur atau sedang dalam kondisi uzur. Tapi kalau laki-laki itu ada di sebuah pemukiman, dia sudah balik itu sudah sampai kepada batas usia di mana ia wajib untuk menjalankan syariat Allah,
maka yang demikian itu hukumnya fardu kifayah. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum sholat Jumat. Kalau tadi hukum sholat berjamaah di setiap fardu sholat. Nah sekarang hukum sholat Jumat. Siapa yang wajib untuk melakukan sholat Jumat? Sama dengan yang tadi disampaikan, wa fil jum'ati fardu ainin alaihim. Yang wajib untuk sholat Jumat dan hukumnya lebih meningkat dari tadi. Kalau tadi fardu kifayah, andai kata ada 1-2 orang melakukan maka yang lain tidak melakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu sama dengan sholat-sholat fardu yang lain yang harus dilaksanakan setiap individu muslim. Setiap orang Islam wajib melakukannya. Ini namanya fardu ain. Tidak bisa diwakilkan karena sakit. Terus tak wakil nonang sampean sholat Jumatku, tidak bisa. Karena yang dinamakan fardu ain itu adalah kewajiban individual. Kewajiban yang sifatnya personal, nggak bisa diwakilkan. Nah, siapa saja yang wajib sholat Jumat? Di sini disampaikan alaihim, wajib atas mereka. Yang dimaksud mereka siapa? Yang tadi, adzukur, laki-laki. Maka kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. Loh, kalau ada perempuan sholat Jumat, bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Ada perempuan sholat Jumat, ikut sholat Jumat di masjid. Ya, padahal yang sholat Jumat itu hampir semua laki-laki, tapi dia ikut mendengarkan khutbah, nanti ikut sholat Jumat 2 rakaat. Hukum dia ikut, hukumnya itu sunnah. Artinya boleh ikut, boleh tidak. Tapi ketika ia sudah lakukan itu, ada perempuan wanita muslimah melakukannya, melakukan sholat Jumat. Apa sudah cukup dengan itu ia sudah tidak perlu salat zuhur lagi? Jawabannya iya. Jadi kalau ada perempuan muslimah ikut sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, sudah tidak perlu sholat zuhur lagi. Ya cuma nanti ketika ia takbiratul ihram dalam sholat Jumat, ya tetap fardhon lillahi ta'ala, fardu, tidak boleh mengatakan sunnah. Jadi niatnya usolli fardhu, usolli sholatal jum'ati rakaataini ma'muman fardhon lillahi ta'ala. Jadi fardu, tidak sunnah. Meskipun yang menjalankan adalah perempuan. Jadi yang wajib sholat Jumat yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua al-ahrar. Al-ahrar merdeka. Kalau budak, meskipun laki-laki tidak wajib. Al-mukimin, penduduk desa, penduduk setempat. Juga demikian, yang wajib sholat Jumat adalah mukimin, penduduk setempat. Kalaupun ada orang yang tadi disampaikan musafir, dan musafirnya itu tidak sampai 4 hari. Satu contoh tadi ya, sudah disampaikan, ada saudara dari Surabaya. Ya, malam Jumat datang ke Gondang Legi, malam Jumat. Ya, datang ke Gondang Legi, nginep di Gondang Legi. Tapi kan ini kan orang Surabaya. Sudah. Setelah itu sampai menjelang zuhur, keesok harinya. Menjelang zuhur, ya. Begitu ada adzan zuhur, ada adzan sholat Jumat, dia tidak berangkat untuk sholat Jumat, tidur dia. Dia tidur di kamar. Nggak datang ke sholat Jumat. Maka dia boleh melakukan itu. Sepanjang ia di Gondang Legi tidak dalam kapasitas 4 hari utuh. Tapi kalau di Gondang Legi 4 hari utuh, misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, misalnya ya, Senin baru balik ke Surabaya, wajib untuk sholat Jumatnya. Kenapa? Karena di satu tempat itu dia dalam kondisi ya, bermukim, berdiam diri
selama 4 hari utuh. Makanya kalau sudah 4 hari utuh, dia berkewajiban untuk sholat Jumat meskipun musafir. Tapi kalau hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka hukumnya boleh untuk tidak sholat Jumat karena tidak wajib. Jadi yang dimaksud di sini al-muqimin adalah orang penduduk desa, bukan orang yang musafir, bukan orang luar. Al-balighin, demikian pula yang wajib untuk sholat Jumat adalah orang-orang yang sudah balik, laki-laki yang sudah balik. Ada anak kecil umur 7 tahun, ya, sholat Jumat, ya, atau tidak sholat Jumat, apa dosa? Enggak dosa. Kenapa? Karena belum balik. Ya, kalau sudah balik, maka dia berdosa kalau meninggalkan sholat Jumat. Umur 9 tahun sudah balik misalnya, umur 10 tahun karena sudah balik misalnya, ya wajib dia untuk sholat Jumat. Ghairil ma'dzurin, demikian pula ada laki-laki yang tidak ada udzur, tidak sakit, ya, maka dia wajib untuk melakukan sholat Jumat. Kalau udzur, sakit, mungkin yang menurut syariat Islam ini dia bisa keluar kepanasan atau tidak bisa kalau kehujanan nanti sementara tidak ada payung dan lain sebagainya. Nanti ini kalau sudah pernah dicoba, kalau kehujanan dia sakit, ya asmanya kambuh misalnya, maka boleh dia untuk tidak melakukan sholat Jumat. Karena apa? Karena udzur. Nah, di sini ada tambahan lagi. Kalau tadi sholat jamaah cukup sampai di situ syaratnya, kalau untuk sholat Jumat ada tambahan. Apa tambahannya? Idza kanu arba'ina mukallifina. Jumlah orang yang sholat Jumat itu harus 40 orang. Misalnya dalam satu penduduk, satu desa atau satu kampung, laki-lakinya cuma ada 10. Ya, perempuannya yang banyak sampai 400 misalnya. Ini laki-lakinya yang balik, yang pribumi, yang berdomisili di situ, yang bukan budak cuma 10. Maka orang 10 ini tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena masih belum sampai pada batasan jumlah 40. Maka harus 40. Fi abniyatin. Ya, fi abniyatin. Dalam satu bangunan. Artinya untuk melakukan sholat Jumat itu tidak boleh terpisah-pisah. Harus dalam satu tempat. Tidak boleh atau tidak cukup syarat ketika ada orang sholat Jumat tempatnya berbeda-beda. Satu di sini, di rumah sini, satunya di rumahnya dia, meskipun jaraknya 10 meter, satunya di sana misalnya. Maka yang demikian ini tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang seharusnya dalam satu abniyah. Satu abniyah itu dalam satu komunitas. Selanjutnya, wa alama nawal iqamah indahum arba'ata ayyam sihahin. Yang wajib juga untuk melakukan sholat Jumat adalah orang yang bermukim lebih dari 4 hari utuh, yang tadi sudah disampaikan. Yang selanjutnya, wa ala man balaghahu nida'u syaitin min tarafin yalihi. Orang yang wajib untuk sholat Jumat adalah orang yang mampu mendengar azannya seseorang yang ada di perbatasan. Maksudnya demikian. Misalnya ya, ini ada 2 kampung. Ada 2 kampung, ada 2 pedesaan, ya, ada 2 pedesaan. Nah, di 2 pedesaan ini, ya, tentunya
yang punya kewajiban sholat Jumat di desa A, karena syaratnya mencukupi. Syaratnya mencukupi. Ada 40 orang, ya. Ada sudah balik semua dalam satu komunitas, dalam satu pemukiman, ya, tidak ada yang udzur sama sekali, 40 ada satu. Nah, di pedesaan yang ada di sampingnya, desa B, ini laki-lakinya tidak banyak, cuma 13. Ini salah satu contoh, misal saja, 13. Itu pun mencar-mencar dalam satu pemukiman itu, tidak menyatu. Ada yang 200 meter ada di barat, 300 meternya lagi ada di timur, bukan dalam satu komunitas. Maka bagaimana hukumnya orang yang tidak mencukupi itu tadi? Desa yang masih belum mencukupi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat itu tadi. Itu bagaimana hukumnya? Maka di sini dikatakan oleh para ulama, andai kata di samping atau di pinggiran daripada pedesaan itu ada orang yang azan, suaranya lantang, ya, sampai kedengeran ke orang-orang yang ada di desa B. Ada 1-2 orang yang dengar, oh suaranya azan dari kampung sebelah. Maka yang mendengar itu wajib untuk sholat Jumat ke desa A. Maka wajib bagi yang mendengar daripada penduduk desa B itu wajib untuk sholat. Kemana sholatnya? Ke desa A. Kenapa enggak sholat di desa B sendiri? Kan sudah lain desa. Iya, enggak bisa. Kenapa? Karena desa B kurang syaratnya, kurang 40. Yang balik cuma ada 3 misalnya. Yang budak itu hampir semuanya budak, hanya 3-5 orang yang tidak budak. Maka yang mendengar, ya, panggilan azan dari desa A, yang mendengar, siapa yang mendengar? Penduduk desa B, itu wajib untuk sholat Jumat ke masjid yang ada di desa A. Paham? Ya, ini yang perlu kita pahami. Nah, sekarang wasyartuha, syarat daripada sholat Jumat. Yang pertama, waktu zuhri. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan ketika masuk waktu zuhur. Tidak bisa kalau ada orang sholat Jumat dilaksanakan jam 11, dilaksanakan jam setengah 10. Nggak bisa, karena hakikat sholat Jumat itu mengganti sholat zuhur. Nah, sholat zuhur harus tepat waktu. Jadi bisa, pokoknya sudah waktu sholat zuhur masuk, meskipun dikerjakan jam 1, jam 2, sebelum asar, ya, jam 2:04 misalnya, masih boleh. Karena yang penting di dalam waktu zuhur. Terus kemudian syaratnya lagi, wa khutbatani qabla fi yasma'uhuma al-arba'un. Syaratnya sholat Jumat ada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Lah, 2 khutbah itu harus didengar oleh 40 orang yang sedang hadir. Orang 40 orang yang datang misalnya 100. Yang 60 tidur. Ya, kecapean. Yang 60 tidur. Yang 40 dengerin. Atau walaupun nggak dengerin, dia melek. Maka yang seperti itu bisa dikatakan sudah cukup. Tapi kalau ada khutbah Jumat, semua jamaahnya tidur kabeh, kuwabe kur turu kabeh. Cuma tinggal khotibnya saja yang bicara. Gak ono sing dengarkan. Maka khutbah yang seperti ini tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kalau sholat Jumatnya tidak sah, harus diulang. Apanya yang diulang? Bukan sholat Jumatnya yang diulang, tapi digantikan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Selanjutnya syaratnya lagi, wa antu sholla jama'atan bihim. Sholat Jumat itu harus berjamaah. Nggak bisa sholat Jumat itu dewe-dewe, satu-satu.
Semuanya harus satu komando dalam kondisi sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya wa alla tuqarinaha ukhra bi balatiha. Tidak berbarengan dengan masjid yang ada di dalam pedesaan itu. Misalnya ya, dalam satu desa, dalam satu kampung ada 2 masjid. Ini sebetulnya kalau menurut hukum ilmu fikih madhab Syafi'i, ya, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat itu antara masjid satu dengan masjid yang kedua ini jaraknya harus 2 kilometer, harus 2 kilo jaraknya. Nah, kalau saumpama ada masjid dalam satu pedesaan mek kacek 10 omah enggak 2 kilo dah. Ya. 10 rumah diadakan sholat Jumat. Ya, ini sebetulnya menyalahi aturan. Nah, karena dalam satu pedesaan itu harus cuma ada 1 masjid. Nah, antara masjid satu dengan masjid satu tidak boleh kurang dari 2 kilo. Nah, terus saumpama ada masjid, ya, kampung sebelah, Kauman sama Esparman. Ya. Ini masjidnya sangat berdekatan sekali, hanya 100 meter misalnya, cuma beda kampung, satu desa. Apa yang terjadi? Yang seperti ini, siapa yang sholat Jumat dulu itu yang sah. Yang belakangan itu tidak sah. Wa alla yuqarinaha ukhra bi baladiha. Jangan sampai menyamai. Yang menyamai itu yang kancrit, yang adzannya belakangan, itu yang tidak sah. Adzan yang lebih dahulu itu yang sah. Baik, seperti itu. Mungkin ketika kalian punya pertanyaan bisa kalian tulis, bisa diberikan kepada admin, nanti akan kami jawab satu persatu. Ini masih ada satu masalah lagi yang belum disampaikan, dan insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu arkanul khutbatain, rukun-rukunnya khutbah. Jadi khutbah itu punya rukun, khutbah itu punya kode etik. Kurang daripada rukunnya, khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya nggak sah. Kalau sudah sholat Jumatnya nggak sah, harus digantikan dengan sholat duhur. Dan itu nanti akan kami bahas pada sesi selanjutnya, sesi tersendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita membaca doa, ya, doa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.